Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Lalu kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Muyasar jilid ketiga. Kita masuk pada bab berikutnya. Silakan dibuka. Di kitab masih membahas isim la ya. Masih membahas isim la, la-nya la nafiyah lil jinsi. Kita masuk pada pembahasan di halaman 42 paling bawah. Untuk melanjutkan pembahasan isim la, kita masuk pada bab aqsamu ismiha wa ahkamuha, macam-macam isim la dan hukum-hukumnya, aturan mainnya alias i'rabnya. Qala mu'allif rahimahullah, serta yang mengatakan aqsamu ismiha wa ahkamuha, macam-macam isim la nafiyah lil jinsi dan hukum-hukumnya. Wasmula an-nafiyati lil jinsi ala salasati aqsami. Isim la nafiyah lil jinsi ada 3 macam. Bayangkan isim la itu ibaratnya isim inna itu ya. Mirip posisinya seperti isim inna. Bayangkan seperti itu. Yang pertama ketika isim la-nya mufrad. Awalan mufradun wa huwa makana ghairu mudhafin, yaitu alias tidak diidofahkan. Wala musyabbiha bihi, dan tidak dijadikan lafadz yang serupa seperti mudhaf. Bukan mudhaf sejati, juga bukan mudhaf yang serupa mudhaf. Karena nanti ada pembahasan yang musyabbihan bil mudhaf, ya, ada redaksi yang mirip seperti mudhaf ilaih, mirip seperti idofah, tapi bukan idofah sebenarnya, gitu ya. Ada yang jadi mufrad ini artinya bukan idofah dan juga bukan mirip idofah. Wadhabitu, aturan mainnya, hukumnya adalah an la yakuna amilan fi ma ba'dahu. Jadi isim la yang mufrad ini yang tunggal satu suku kata saja, tidak punya amalan apa-apa terhadap kata setelahnya. Tidak punya fa'il ya. Kemudian isim la ini tidak mengandung perbuatan yang sehingga setelahnya ada maf'ul bihnya, enggak, tidak ada seperti itu. Murni dia isim la saja, ya. Nah, contohnya zalikal kitabu la raiba fihi, ya. Ini adalah kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali sedikit pun di dalamnya. Mana isim la-nya? Yaitu kata raiba. Ya, raiba di sini tunggal, satu kata tunggal, dan tidak ada amalan apa-apa terhadap kata setelahnya, terhadap kata fihi gitu ya. Wa hukmuhu mabniun ala ma yunsabu bihi biduni tanwinin. Hukumnya adalah mabni atas tanda nasabnya, gitu ya. Hukumnya mabni atas tanda nasabnya, otomatis tanpa tanwin. Diartikan dengan ini, arti tidak ada sama sekali gitu ya. Ditiadakan seluruh jenis anggota isim la-nya. Nahu contohnya la sabira yakrohu atau yukrohu. Tidak ada sama sekali, tidak ada sedikit pun orang yang sabar itu dibenci. Ya, tidak ada orang penyabar itu, ya, tidak ada sama sekali orang yang penyabar itu dibenci. Nah, sabira sebagai isim la yang mufrad. La mukhlisina yuttahamani. Afan, la mukhlisaini ya. Ini isim musanna. Dan disebut mufrad itu bukan berarti bilangannya tunggal, bukan. Bermakna bilangannya tunggal, bukan. Tapi satu suku kata, baik itu maknanya tunggal, musanna ataupun jamak. Pokoknya satu suku kata. Ya. Yang kedua ini buktinya apa? La mukhlisaini yuttahamani. Ya. Tidak ada sama sekali dua orang yang ikhlas itu yuttahamani, dicurigai, dituduh yang aneh-aneh, dituduh negatif gitu ya. La mukhlisaini yuttahamani. Tidak ada dua orang yang ikhlas ini, tidak ada sama sekali bagi dua orang yang ikhlas ini dicurigai. Berikutnya la mazmumina fil madrasat, ini jamak mudzakkar salim ya. Kondisinya nasab kan, mabni atas tanda nasabnya. La muz la muz mu la muz la muzmumina, agak susah ya, ada 3 kali mim ya. Mazmum ya, bukan muzmum.
la mazmumina fil madrasati. Tidak ada orang-orang yang tidak ada sama sekali bagi orang-orang yang tercela itu di dalam madrasah. Tidak ada orang yang tercela itu di dalam madrasah. Tidak ada sama sekali. Ya, diadakan seluruh anggotanya. Nah, kalau kita lihat tiga contoh yang pertama ini, cara mengi'rabnya lihat sebelah kirinya. Contoh la sabira yukrahu tadi. Sabira di i'rab mabni atas fathah. Mabniun al-fathi. Mukhliso ini di i'rab mabniun al-ya'i. Ingat tanda nasab di i'rab dengan mabni atas tanda nasabnya. Ya, la mazmumina di i'rab dengan mabniun al-ya'i. Sama kan dia jamak muzakkar salim. Berikutnya jamak muannas salim. La mujtahidati. Ingat tidak ditanwin. La mujtahidati mazmumatun. Nah, yang khobar laknya bisa ditanwin, tapi isim laknya tidak bisa. La mujtahidati mazmumatun. Tidak ada para pejuang wanita itu tidak ada sama sekali bagi para wanita pejuang, wanita yang rajin itu tercela atau dicela. Tidak ada sama sekali. Maka mujtahidati mabniun alal kasri. Paham ya? Lanjut yang berikutnya jamak taksir. La rijala fid dari. Tidak ada sama sekali laki-laki, tidak ada sama sekali kumpulan laki-laki di dalam rumah itu. Maka rijala mabniun alal fathi. Ini kondisi pertama ketika kondisinya mufrad ya. Satu suku kata. Yang kedua kondisi isim la-nya berupa mudhaf. Alias itu susunan idhofah ya. Huwa ma udhifa ilaihi syai'un ketika ada sesuatu yang disandarkan. Nahu la taliba ilmin. Nah, makruhun. La taliba ilmin makruhun. Ya, mana isim la-nya taliba sebagai apa? Mudhaf terhadap ilmin. Mana khabar la-nya makruhun. Tidak ada penuntut ilmu itu dibenci. Tidak ada penuntut ilmu itu dibenci, tidak ada ya. Namanya penuntut ilmu itu akan dimuliakan. Allah yang menjanjikan, Allah akan dinaikkan derajatnya, akan dimuliakan dan seterusnya. Wa hukmus ismiha al-mudhafi an yakuna mu'raban mansuban. Nah, cara i'rabnya adalah tidak lagi dengan mabni tapi dengan mu'rab. Alias apa? Bilang aja langsung mansub gitu ya. Bukan mabniun ala lagi tapi langsung kita bilang tolibanya mansub dengan akhiran fathah misalnya gitu ya. Nahu la rajula su'in indana. Contoh kedua, la rajula su'in indana. Idhofah rajula su'in. Tidak ada laki-laki buruk itu di sisi kami. Maka rajulannya mansub dengan akhiran fathah. Yang berikutnya yang berikutnya nampaknya ada lafadz mudhaf ilaih yang tidak disebutkan. La rajulai ini mau menunjukkan isim musanna, isim ganda bermakna dua, tapi idhofahnya enggak disebutkan di sini ya. La rajulai apa? Rajulai apa? Dua orang laki-laki apa? Mungkin maksudnya sama dengan kata sebelumnya su'in atau mau disamakan dengan kata setelahnya wajibatihim. Katanya mau pilih mana? Misalnya kita pilih yang su'in gitu ya. Maka menjadi la rajulai su'in mahbubani. Tidak ada dua laki-laki buruk itu dicintai. Nah, itu cocoknya. Boleh juga. Itu yang paling simpel. La rajulai su'in. Ingat, isim musanna dan isim jamak mudzakkar salim ketika disandarkan sebagai mudhaf dia, disandarkan kepada mudhaf ilaihnya, maka nunnya dihapus. Awalnya rajulaini menjadi rajulai saja. Berikutnya la muhmili. Aslinya muhmilina jamak mudzakkar salim namun nunnya dihapus karena mau diidhofakan ke wajibati. La muhmili wajibatihim mahbubuna. Tidak ada orang-orang yang lalai terhadap kewajibannya itu dicintai. Tidak ada orang-orang yang suka melalaikan kewajibannya itu dicintai, itu tidak ada. La akha jahlin sekarang asmaul khamsah. La akha jahlin mukramun. Tidak ada saudara atau ahli kebodohan apa akha jahlin ya. Tidak ada saudara dari kebodohan itu atau saudara dari orang jahil itu mukramun dimuliakan. Ini mungkin istilah kiasannya yang maknanya adalah tidak ada orang yang pelaku orang yang bodoh terhadap ilmu itu dimuliakan. Mukramun. Maka akha di sini
mansub dengan tanda alif. Tadi la muhmili wajibatihim mansub dengan tanda iya. La rojulai suin tadi mahbubani dia mansub dengan tanda iya. Baik ya. Ya, insyaallah ini mudah dipahami. Ini yang mudhaf. Yang terakhir musyabbihun bil mudhafi. Ini disebut dengan musyabbih. Dia mirip seperti susunan mudhaf. Dari sisi mana miripnya? Ada dua kata bersebelahan. Itu yang bikin mirip. Ada dua isim bersebelahan udah dan saling ada hubungan makna. Itu kan dianggap seperti idhofah, padahal bukan, cuma musyabbih aja, mirip, meniru. Ya. Penjelasannya huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu wa dhabituhu an yakuna 'amilan fi ma ba'dahu bi an yakuna ma ba'dahu. Yaitu apa? Huwa mattasala bihi syai'un, ada sesuatu yang bersambung dengan isim la-nya min tamami ma'nahu, yang menyempurnakan maknanya. Jadi kita baca dulu contohnya ya. Di situ contohnya yang pertama nahwu la jamila khuluquhu mazmumun. Fokus pada jamila khuluqu. Jamilan jamilan ya. La jamilan khuluquhu mazmumun. Mana yang disebut dengan musyabbihan bil mudhaf? Yaitu kata jamilan khuluqu. Terus akan idhofah padahal itu bukan. Cuma mirip aja karena dua isim bersebelahan saling berkaitan makna gitu. Sebenarnya la jamilan khuluquhu. Nah, jamilan itulah isim la-nya. Lalu ada satu kata khuluqu yang menyempurnakan maknanya. Wa dhabituhu, kita kembali ke definisi. Wa dhabituhu, aturan mainnya, SOP-nya, aturannya an yakuna amilan, isim la-nya itu punya amil fima ba'dahu bi an yakuna ma ba'dahu. Yaitu punya amil terhadap kata setelahnya. Maksudnya gimana amil? Ya, maksudnya amil adalah isim la-nya itu memiliki pengaruh terhadap kata setelahnya. Boleh jadi setelahnya itu sebagai subjeknya, objeknya, naibul fa'ilnya, dan seterusnya. Dan ini terjadi. Kita lihat contohnya tadi la jamilan khuluquhu madmumun. Kalau kita artikan, tidak ada orang ya yang akhlaknya bagus itu tercela. Terjemah bebasnya seperti itu ya. Tidak ada orang yang akhlaknya bagus itu dicela. Udah? Maka akhlaknya bagus. Bayangin, terjemahkan akhlaknya bagus. Berarti kira-kira khuluqu sebagai apanya jamilan? Sebagai fa'ilnya jamilah. Itu disebut dengan amil. Punya amalan gitu ya. Punya amalan terhadap kata setelahnya. Khuluqu sebagai fa'il dari jamilan. Boleh enggak jamilan punya fa'il? Boleh. Nanti ada bab khusus membahas isim-isim yang beramalan fi'il. Berarti isim tersebut bisa punya fa'il, bisa punya maf'ul bi, ya, bisa punya naibul fa'il dan seterusnya. Baik. Lanjut contoh kedua, contoh yang naibul fa'il. Susunan musyabbihan bil mudhaf dan amilnya adalah naibul fa'il. Ya. Nahula mazmuman, ya, fi'luhu indana. Disebut dengan musyabbihan bil mudhaf yaitu mazmuman dengan lafadz fi'lu. Padahal fi'lu di sini adalah naibul fa'il bagi madmuma. Coba aja diterjemahkan, tidak ada perbuatan tercela itu di sisi kami. Ya, tidak ada perbuatan tercela itu di sisi kami. Perbuatan dicela atau tercela. Berarti kan perbuatan ini sebagai naibul fa'il karena kalimatnya pasif kan, kata kerjanya pasif, dicela atau tercela. Fi'lu sebagai naibul fa'il dari mazmum. Lanjut. Maf'ulan maksudnya maf'ul bih. La fa'ilan syarran mamduhun. Yang disebut dengan musyabbih bil mudhaf adalah dua kata yaitu fa'ilan dengan syarran. Syarrannya adalah amil terhadap fa'ilan, yaitu dia adalah maf'ul bih dari fa'ilan. Terjemahkan saja dan itu cocok. Tidak ada orang yang berbuat buruk itu dipuji. Tidak ada orang yang berbuat buruk itu dipuji. Tidak ada pelaku keburukan itu dipuji. Sehingga syarron sebagai maf'ul bi terhadap fa'ilan. Fa'ilannya isim la,
mansub dengan akhiran fathah. Dia mu'rab ya, bukan mabni. Baik. Lanjut, ada kondisi afwan, sebentar. Ada kondisi dzaraf ya. Zorfan yuta'allaqu bihi. Ada bentuk dzaraf alias kata keterangan. Contoh kita baca, la musafiral yaumi hadirun. Diidofakan ya. Namanya juga dzaraf ya. Nah, diidofakan. La musafiral yaumi hadirun. Tidak ada orang yang bersafar pada hari ini itu hadir. Nggak ada. Orang yang mau safar pada hari ini itu nggak ada yang hadir. Itu intinya ya. Maka musafiro itu isimla dia masuk dengan akhiran fathah. Al-yaumi itu dia zorof ya. Lanjut. Jaran wa majruran, kondisi jar majrur. La ragiban fi syarri bainana. Ya, tidak ada orang yang mencintai keburukan itu di antara kita. Tidak ada orang yang mencintai keburukan itu di antara kita. Ya, maka di sini ragiban isim la-nya mansub dengan akhiran fathah, fi syarri ini disebut dengan jar majrur. Ya, dia amilnya. Ya, yang melengkapi makna dari ragiban. Ini disebut dengan apa? Musyabbih bil mudhaf. Ya, seakan-akan idhofah padahal bukan. Wa hukmuhu annahu mu'rabun aidzan kama ra'aita, dan hukumnya i'rabnya adalah ya mu'rab ya, bisa di i'rab marfu, mansub ataupun majrur kama ra'aita sebagaimana yang kamu saksikan. Ahkamu la al-mukarrarati. Nah, sekarang isim la tapi susunan kalimatnya la nafiyah lil jinsinya diulang 2 kali. Mukarrarah yang diulang. Kapan itu kita baca? Idza takarrarat la fil kalami jazalaka khamsatu aujuhin. La pada susunan kalimat ya, la nafiyah lil jinsi, la-nya akan diulang 2 kali dalam kalimat. Kapan itu? Ketika memenuhi 5 kondisi. Wahia, yang pertama awal. Bina'ul ismaini ala annaha amilatu amali innah. Nah, kapan itu? Ketika 2 isimnya dimabni, jadikan mabni annaha amilatu amala innah, dan beramalan seperti amalannya innah. Dimabni berarti isim la-nya dimabnikan, ya, isim la yang pertama dimabnikan, isim la yang kedua dimabnikan. Kita baca. Nahu la haula wa la quwwata illa billah. Ini yang sering kita ucapkan ya. Pada redaksi hadis juga demikian, doa ketika keluar rumah. La haula wa la quwwata illa billah. Ketika kita ingin mengucapkan isimnya itu mabni, maka la-nya diulang 2 kali dan juga tetap dibaca mabni. Quwwata sama haula sama mabni ya, isim la ya. Lanjut, kemudian nanti i'rabnya mabniun alal fathi gitu. Yang kedua, kondisi kedua, raf'uhuma ala annaha amilatu amali laisa. Nah, dirafa'kan keduanya, isim la-nya dua-duanya dirafa'kan, marfu dengan tanwin dhammah akhirannya, ala annaha, dan dia beramalan seperti amalan laisa. Merafa'kan mubtada, menasabkan khobar. La haulun wa la quwwatun illa billah. Ya, tentu khobar la-nya dihapus dalam kalimat ya. Di sini khobar la-nya itu ya billahi itu, setelah illa itu ya. Billahi itu khobar la-nya. Baik. Nah, haulun dengan kuwatun itu isim la diulang 2 kali la-nya. Karena apa? Karena isim la-nya dimarfukan. Baik. Kondisi ketiga, kapan la-nya diulang? Yaitu bina'ul awwali 'alal fathi wa raf'ul tsani. Dimabnikan isim yang pertama, dirafa, marfu mansub marfu tanwin ya, dhamma akhirannya di isimnya isim la yang kedua. Contohnya la haula wala quwwatun illa billah. Ya, haula pertama mabni atas fathah, haula quwwatun yang kedua dirafa'kan marfu dengan akhiran dhamma. Kondisi ketiga, raf'ul awwali wa bina'us tsani, dibalik ditukar ya. Wasani wa bina'us tsani 'alal fathi. Yang pertama dirafa'kan dengan akhiran dhamma tanwin la haulun, yang kedua isim la-nya dimabnikan atas fathah wala quwwata illa billah.
Ini banyak versi cara mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir binaul awwali 'alal fathi wa nasbus tsani, membuat mabni isim la yang pertama, lalu mabni atas fathah maksudnya, wa nasbus tsani, dan dimansubkan mansub biasa dengan akhiran tanwin fathah, la quwatan illa billah. Ya, la haula wala quwatan illa billah. Jadi semua cara bacaan bisa, ya. Baik, wa hadzal wajhu wa hadhil wajhu huwa ad'afuha wa aqwaha bina'ul ismain summa raf'uhuma. Dan uh, pilihan 5 pilihan ini dia ada yang paling lemah, ada yang paling kuat. Bina'ul ismain summa raf'uhuma, ya. Dimulai dari yang dimabni keduanya sampai dirafa'kan keduanya. Jadi yang paling kuat isim la-nya itu yang apa? Yang dimabnikan kedua isimnya. Bina'ul ismain, ya. Summa raf'uhuma. Kemudian faedahnya. Karena faedahnya di sini qad yudhaful ismu qad yudhafu ismu la nafiyata lil jinsi nahu la 'alaika ay la ba'sa 'alaika. Terkadang isim la itu dihapus dalam kalimat. Isim la nafiyah lil jinsi. Contoh, la 'alaika aslinya adalah la ba'sa 'alaika. Tidak apa-apa bagimu. Udah, kamu enggak apa-apa kok gitu ya. Aku maafkan misalnya. La ba'sa 'alaik disingkat jadi la 'alaika, ba'sanya isim la-nya dihapus. Terkadang begitu. Yang kedua, wa qad yuhzafu khabaruha, kebalikannya terkadang khabar la-nya yang dihapus. Contoh la ba'sa, gitu aja ya. Kita sering pakai yang mana? La ba'sa atau la 'alaik? Kita sering pakai yang la ba'sa. Itu la ba'sa itu berarti isim la nafiyah lil jinsi, kemudian 'alaikanya dihapus. Khabar la-nya dihapus, ay la ba'sa 'alaika. Au hadza haqqun la syakka, ay la syakka fi dzalika. Ya, ini benar. Ya, perkara ini hak tanpa keraguan sama sekali, gitu ya. La syakka, padahal la syakka itu aslinya adalah la syakka fi dzalika. Tidak ada keraguan pada hal itu. Fi dzalikanya khabar la-nya dihapus dalam kalimat. Juga dalam ayat wa minhu qaulu ta'ala qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibuna. Nah, perhatikan kata la dhaira. Tidak ada kemudorotan atas kami. Aslinya gitu. Aslinya la dhaira alaina. Alainanya khabar la-nya dihapus dalam kalimat. Ini terdapat di surat Asy-Syu'ara ayat 50, Asy-Syu'ara ayat 50. Qalu la dhaira inna ila rabbina lamunqalibun. Inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata tidak ada kemudorotan bagi kami. Nah, bagi kami alainanya dihapus dalam kalimat. Khabarnya dihapus dalam kalimat, hanya diucapkan la dhaira saja padahal ada kata alaina. Baik ya. Nah, ila rabbina, inna ila rabbina munqalibun, sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Baik, kemudian apakah sudah selesai? Sudah ya, faedahnya cukup insyaallah. Sisanya membahas tentang la siyama di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan nampaknya kita akan ada ujian ya, seperti biasa ujian bulanan, namun tanggung ini la siyama belum dibahas. Nanti kita lihat apakah kita bahas dulu di hari Sabtu ya, la siyama, baru kemudian ujian. Nanti kita tunggu informasi berikutnya. Cukup ya insyaallah ya. Pelan-pelan ini ada pertanyaan. Apakah ada perbedaan makna? Ya, tadi sudah dijelaskan ada tingkatan maknanya. Yang paling kuat aqwa itu yang pertama tentunya. Nanti turun, semakin tidak mabni maka semakin turun makna peniadaannya. Ya, semakin tidak mabni semakin turun makna peniadaannya. Karena la nafiyul jinsi itu kondisi yang paling aqwa, paling kuat adalah ketika mabni atas fathah. Misalnya, la rajula fid dari. Tidak ada sedikit pun laki-laki di rumah itu. Tapi kalau kita buat jadi idhofah misalnya, la rajula su'in fid dari. Tidak ada laki-laki buruk di rumah itu. Berarti masih ada laki-laki yang lain. Masih ada laki-laki yang baik.
Paham? Makin terkikis penolakannya. Ya, kita ganti lagi jadi tanwin ya. La rojulan gitu ya. Dan seterusnya nanti makin berkurang lagi peniadaannya. Semakin mabni, semakin kuat, semakin nafiyah lil jinsi, menafikan seluruh anggota jenis seluruhnya. Kalau mabni atas fathah, wallahu a'lam. Gitu? Ya, syukrannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.